Pak Menko Polhukam, Pak Menteri Agama sudah saya perintahkan untuk mendalami. Tentunya kita akan periksa pelapor, kemudian kita lengkapi dengan keterangan saksi-saksi. Tentunya saksi ahlinya juga nanti akan melibatkan Kementerian Agama, kan ada Dirjen Bimas Islam itu yang nantinya bisa memberikan kesaksian, kemudian dari MUI, kemudian dari tokoh-tokoh agama yang memiliki paham sebagaimana ajaran Islam yang sesungguhnya. Kemudian nanti kita akan mengarah kepada internal pihak Yayasan Pondok Pesantren Al-Zaitun, dan tentunya nanti akan mengarah kepada siapa yang menjadi tersangka daripada dugaan tindak pidana penistaan tersebut. Panji Gumilang ini memang kalau secara histori dia dekat dengan tokoh-tokoh NII pada saat itu. Pendanaan di NII yang digalang menghalalkan segala cara, nyuri, ngerampok, ada yang sampai bahkan jual diri, ada jual bayinya buat infak untuk Al-Zaitun. Ini juga aliran dananya mengalir ke Al-Zaitun. Secara historis juga Panji Gumilang terkait juga dengan tokoh-tokoh NII yang memang terhubung dengan Al-Zaitun jelas. Nah ini sebenarnya dulu juga kami harapkan MUI mengeluarkan fatwa, karena memang sudah jelas Kementerian Agama juga sudah mengadakan penelitian dan hasilnya sudah final kok dibukukan, tinggal dibuka saja. Ini menurut saya sudah tadi bukan hanya masalah keagamaan, ini komplit tragedi kejahatan kemanusiaan yang lengkap atas nama agama. Kejadian Panji Gumilang ini sudah meresahkan masyarakat. Jadi gaduh. Akhirnya kita memutuskan untuk melaporkan pasal 156A, apa itu? Penistaan agama. Nah, di penistaan agama ini ada beberapa pernyataan-pernyataan dari saudara Panji Gumilang yang kemudian diduga memenuhi unsur untuk penistaan kemudian bisa ditindaklanjuti oleh kepolisian. Jokowi menegaskan pemerintah sudah turun tangan dalam mengusut dugaan penyimpangan ajaran agama di dalam Ponpes Al-Zaitun. Ia telah menugaskan bahwa Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Kholil Koumas untuk menangani masalah itu. Panji Gumilang sempat membantah bahwa dirinya memberi ajaran sesat di Ponpes Al-Zaitun. Panji mengaku kurikulum di Al-Zaitun sudah sesuai dengan Kemenak. Namun, mantan jamaah Panji Gumilang, Ken Setiawan, membongkar kelicikan Panji. Ken menyebut Panji memang sengaja menyembunyikan ajaran sesat di dalam Ponpes Al-Zaitun. Ken menambahkan, Panji Gumilang memang lihai dalam menyembunyikan ajaran sesatnya di depan publik. Panji Gumilang ini memang kalau secara histori dia dekat dengan tokoh-tokoh NII pada saat itu. Dan kenapa viral hari ini? Karena memang Panji Gumilang ini cukup pintar mengemas. Berbeda dengan sahabatnya dulu yang satu guru satu ilmu, dua sama-sama dulu ke NII KW 9, namanya Ahmad Musodik ya kan, yang dulu menjadi Al-Qiyadah Al-Islamiyah, Komar Komunitas Mila Abraham, dan Gavatar. Jadi Panji Gumilang ini kalau bicara dengan masyarakat, kelihatannya toleransi, kelihatannya damai, bahkan tokoh-tokoh agama lain datang. Nah, Panji Gumilang belajar dari itu, dari ajaran NII yang sejatinya memang makar mendirikan negara dalam negara, itu dibungkus apik dalam sebuah konsep toleransi. Jadi dia mengadopsi ajaran di samping NII ada Isha Bugis dan lembaga kerasulan. Apa itu Isha Bugis? Jadi ajaran penggabungan beberapa agama menjadi satu atau dikenal dengan sinkretisme agama. Jadi Islam, Nasrani, Yahudi ini menjadi satu. Sama seperti sama Ahmad Musodik dulu sebelumnya menjadi Gavatar. Nah ini unik kan, ideologinya anti NKRI, anti Pancasila, namun realisasinya dia mengedepankan ajaran Isha Bugis ini yang kelihatannya ajaran gado-gado. Kenapa disebut gado-gado? Ajarannya negara Islam yang kelihatannya ini kan tidak mau ada kompromi terhadap bahkan yang berbeda dianggap sebagai kafir. Ini kok sekarang menampilkan toleransi, bahkan tokoh-tokoh agama lain seperti pendeta, seperti orang-orang yang notabene berbeda agama itu hadir di sana. Bahkan Panji Gumilang mengatakan bahwa kalau perlu dibuat
gereja di pesantren gitu kan. Nah, ini menarik. Sehingga masyarakat tidak melihat, oh bagaimana dibilang radikal, dia toleran kok tokoh agama lainnya. Jadi hadirkan. Nah, dulu ya ketika kami di NII menganggap Panji Gumilang adalah seorang yang menyampaikan kebenaran setelah Nabi Muhammad dan layak disebut sebagai seorang nabi. Ini nabi itu seperti seorang lurah, orangnya boleh meninggal, namun jabatannya akan berlanjut sampai kiamat. Nah ini yang muncul di permukaan kan kelihatannya kok aneh ya, padahal ideologinya NII. Ini kan biasanya kelompok NII kan takfiri. Kenapa sekarang malah justru lebih moderat gitu kan? Nah inilah pinternya Panji Gumilang. Ken Setiawan menyebut, apa yang dilakukan Panji Gumilang bukan hanya sekedar penistaan atau penghinaan kepada agama Islam. Pasalnya, Panji Gumilang menghalalkan jamaahnya untuk berbuat dosa, asalkan mau membayar kepada Al Zaitun. Panji Gumilang disebut lihai dalam mengemas ajaran sesatnya dengan dalil-dalil agama yang logis di akal. Akibat keresahan yang dibuat oleh Panji Gumilang, sejumlah organisasi Islam mendesak pemerintah untuk memproses hukum pondok pesantren Al Zaitun. Mereka beralasan pondok pesantren itu menyebarkan ajaran menyimpang dan melakukan tindak pidana. Itu sampai yang jual diri itu ada. Dulu mantan ini ada yang kisahnya dibuat novel, namanya Tuhan Izinkan Aku Jadi Pelacur. Dan mohon maaf, ada yang sampai 1 orang itu digilir 4 orang laki-laki demi infak. Ini kan jahat sekali. Ini saya sama seperti legalisasi prostitusi atas nama agama. Karena nggak apa-apa, yang penting target tercapai, program terjawab, yang penting nggak peduli duit dari mana, yang penting ini kan ketika sudah digunakan untuk membangun pesantren Al Zaitun, itu akan menjadi halal menurut mereka. Makanya kemarin dari Wapres katanya mau bikin penelitian baru. Menurut saya nggak usah bikin penelitian baru, investigasi baru nggak usah. Karena percuma, dan faktanya kemarin mau mengadakan penelitian, MUI ditolak oleh Al Zaitun. Bahkan surat balasannya itu mengatakan bahwa Al Zaitun sedang sibuk. Panji Gumilang tidak ada waktu untuk menemui MUI sampai akhir 2023. Ini kan sama saja menolak dengan halus kan. Nah ini yang terjadi. Jadi kalau datang ke sana juga percuma. Al Zaitun ini kalau ditanya kurikulumnya Kemenak, walaupun ketika bicara Kemenak ya, apakah Kemenak mengajarkan sholat seperti di Al Zaitun? Wanita jadi imam, wanita bisa khotbah, sholatnya jarak-jarak. Jadi ini sebenarnya konsep Kemenak ini hanya dijadikan kedok bahwa kurikulum kami nggak menyimpang loh, padahal memang ada hidden kurikulum. Jadi menarik Mas, kalau bicara pendanaan, memang Panji Gumilang tidak menginstruksikan secara langsung, kamu boleh ngerampok, kamu boleh bunuh segala macam. Tapi mengatakan bahwa harta orang di luar kelompok kita kafir. Jadi harta bahkan yang bukan hanya beda agama, yang seagama pun ketika belum berbayat itu kafir, termasuk orang tua.